Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan bercerita singkat mengenai sejarah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar lahir di kota Mekah sekitar tahun 573, tahun kedua dari tahun Gajah, dari keluarga kaya dalam Bani Taim dari suku Quraisy. Abu Bakar menghabiskan masa kecilnya seperti anak Arab pada zaman itu di antara suku Baduy yang menyebut diri mereka dengan nama atau rakyat unta. Pada masa kecilnya Abu Bakar sering sekali bermain dengan unta dan kambing, dan kecintaannya terhadap unta inilah yang memberikannya nama Abu Bakar, yang berarti bapaknya unta. Ketika umurnya berusia 10 tahun, beliau pergi ke Suriah bersama ayahnya dengan hafilah dagang. Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu berusia 12 tahun juga bersama khalifah tersebut. Pada tahun 591, Abu Bakar yang pada saat itu berusia 18 tahun pergi untuk berdagang, berprofesi sebagai pedagang kain yang memang sudah menjadi bisnis keluarga beliau. Dalam tahun-tahun mendatang, Abu Bakar sering sekali berpergian dengan khalifahnya. Perjalanan bisnis membawanya ke Yaman, Suriah, dan beberapa tempat lainnya. Abu Bakar merupakan sahabat Nabi yang paling setia, di mana Abu Bakar membantu menemani Rasulullah SAW dalam menyampaikan Islam melalui dakwah. Beliau berkorban baik dari harta maupun tenaga. Abu Bakar merupakan sosok yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sebuah cerita ketika Abu Bakar masih kecil, ayahnya membawa ke Ka'bah dan meminta berdoa kepada berhala. Selain itu, ayahnya pergi untuk mengurus urusan bisnis lainnya, meninggalkan Abu Bakar sendirian dengan berhala-berhala tersebut. Abu Bakar lalu berdoa kepada berhala, "Ya Tuhanku, aku sedang membutuhkan pakaian, berikanlah kepadaku pakaian." Berhala tersebut tetap acuh tak acuh tidak menanggapi permintaan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berdoa kepada berhala lainnya dan mengatakan, "Ya Tuhanku, bukanlah aku makanan yang lezat. Lihatlah, aku sangat lapar." Berhala itu pun masih tidak memberikan jawaban. Tetap acuh tak acuh melihat permintaannya tidak dikabulkan. Kesabaran Abu Bakar habis, lalu mengangkat sebuah batu dan berkata kepada berhala tersebut, "Di sini saya sedang mengangkat batu dan akan mengarahkan kepadamu. Kalau kamu memang Tuhan, maka lindungilah dirimu sendiri." Abu Bakar lalu melempar batu tersebut ke arah berhala dan meninggalkan Ka'bah. Setelah itu, Abu Bakar tidak pernah lagi datang ke Ka'bah untuk menyembah berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Abu Bakar lalu mendakwakan ajaran Islam kepada Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awan, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beberapa tokoh dalam Islam lainnya. Istri pertama Abu Bakar yang bernama Qutailah binti Abdullah Uzza tidak menerima agama Islam. Lalu Abu Bakar menceraikan istrinya tersebut. Istri yang lainnya bernama Ummi Ruman menjadi mualaf. Semua anak Abu Bakar menerima agama Islam kecuali Abdurrahman bin Abu Bakar, sehingga membuat mereka berpisah. Walaupun pada akhirnya Abdurrahman kelak menjadi seorang muslim setelah perjanjian Hudaybiyah. Ketika Muhammad menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, ia pindah dan hidup bersama Abu Bakar. Saat itu Muhammad menjadi tetangga Abu Bakar. Sejak saat itu mereka berkenalan satu sama lainnya. Mereka berdua berusia sama dan hanya berselisih 2 tahun sampai 1 bulan lebih muda daripada Muhammad.
pedagang dan ahli berdagang. Abu Bakar dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq yang artinya membenarkan, sebab saat semua orang tidak percaya dengan perkataan Rasulullah SAW, hanya Abu Bakar yang mengakui tanpa ragu. Makanya beliau memiliki gelar As-Siddiq. Beliau meninggal pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi di Madinah, Arab Saudi. Tempat pemakaman di Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi. Cukup sekian sejarah singkat Abu Bakar As-Siddiq. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa menjadi seseorang yang dapat dipercaya seperti sosok beliau ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.